Sekarang kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya tidak lagi bicara tentang orang kamu dahulu sudah mati, lalu Allah bangkitkan, lalu diselamatkan karena anugerah, dan setelah itu, setelah diselamatkan oleh anugerah, kamu harus hidup dalam perbuatan baik. Nah, saya ingin bicara satu kata saja sebenarnya kali ini. Nama gereja kita, Sola Fide. Hanya oleh iman. Saya kira semua kita tahu, di dunia ini sebenarnya paling banyak hidup karena iman. Apapun karena iman, ya kan? Kalau naik mobil ada sopir, kan aturannya sopir harus punya apa? SIM, ya kan? Sudah lulus, dia sudah tahu bawa mobil. Kita nggak pernah nanya, Bapak ada SIM nggak? Enggak, kita naik aja, kita percaya saja. Apalagi di pesawat gitu kan. Sebenarnya paling banyak hidup di dunia ini adalah karena iman. Sehingga gosip pun orang percaya. Tapi itu bukan sola fide. Itu bukan sola fide. Karena kalau sola fide itu kan hanya oleh iman. Ya tak? Saya tidak tahu apa alasan saudara-saudara memberi nama sola fide di sini. Pasti kan ada alasan. Ada latar belakang. Ya kan? Apa cuma karena sama dengan saya bilang, kenapa kita pun ada nama Gereja Alkitab Anugerah? Sehingga kalau kita keluar dari Alkitab, udah nama Gereja Alkitab plus Anugerah plus gitu. Kan karena ada alasan kan. Nah, saya tidak tahu saudara alasan apa. Hati saya bilang, karena kita sini percaya bahwa yang kita mau kumandangkan di balik papan ini, yang kita mau kumandangkan di mana-mana, yaitu kami adalah orang-orang yang selamat hanya karena iman saja. Iya kan? Itu yang kita mesti bicara, terus itu yang harus jadi moto atau tema dalam gereja kita, yaitu sola fide. Hanya karena iman saja. Tapi iman itu nggak bisa kalau nggak ada objek. Beriman kepada siapa? Hanya oleh iman. Iman kepada siapa? Itu ayat 6, ayat 8. Iya kan? Ayat 8 dari Efesus pasal 2. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kamu diselamatkan oleh iman. Iman, kok selamat karena iman? Perhatikan kata itu begini. Sebab karena kasih karunia, karena Allah beri dengan cuma-cuma, kamu selamat karena iman. Iman kenapa? Iman pada kasih karunia Allah kan? Nggak bisa cuma bilang begini. Yang penting percaya. Percaya kepada siapa? Percaya apa? Mesti ada objek. Ya kan? Saudara tahu kenapa ada sola fide? Pasti tahu lah, ini kan pertanyaan cuma begitu kalau pengkhotbah, bertanya tapi jawab sendiri. Ya itu khotbah itu namanya. Bertanya. Saudara tahu nggak? Padahal jawab sendiri. Sola fide itu kan karena Protestan kan? Karena protes kan? Ada sola fide itu karena ada protes. Protes dari Martin Luther kepada Gereja Katolik Roma kan? Kenapa dia? Karena Pak Luther lihat, dalam penelitian dia lihat ini gereja tidak lagi seperti Alkitab katakan. Alkitab bilang selamat harus karena iman, kok sekarang bukan ya. Harus tambah upacara, tambah perbuatan, tambah ini, tambah itu, malah mesti bayar uang supaya selamat. Itu sumbernya. Jadi kalau kita bilang sola fide, sebenarnya kita lagi bilang gini, saya selamat karena anugerah Tuhan. Yang kedua, saya lagi bilang saya selamat di dalam perjuangan. Ada orang yang berjuang sampai saya bisa tahu selamat hanya karena iman. Ya kan? Ada orang yang berjuang, yang berani dia berdiri di hadapan paus dan dia bilang, di sini saya berdiri, saya tidak akan bergeser sedetik pun. Saya hanya berpegang pada firman Tuhan. Selamat oleh iman. Itu Martin Luther. Berapa banyak kita bisa begitu? Kita kan tidak bisa tiba-tiba sudah, kalau kami nggak begini, mesti kan ingat siapa yang dulu bertarung. Itu sebabnya beberapa teman saya lihat, kalau mereka tulis di gereja mereka, Gereja Alkitab Anugerah Protestan Injili. Kenapa? Karena harus tahu kenapa ada sola fide. Ada 5 kata yang digunakan oleh Luther waktu itu. Ada sola fide, hanya oleh iman. Sola fide, sola gratia, hanya oleh anugerah yang tadi kasih karunia. Lalu ada sola scriptura. 3 ini yang selalu kita ingat ya. Sola fide hanya oleh iman. Sola gratia
hanya oleh anugerah, dan sola scriptura, hanya oleh Alkitab. Ada dua yang juga dia sampaikan. Di situ ada namanya solus Christus, hanya oleh Kristus. Lalu yang di kelima itu sola deo gloria, hanya untuk memuliakan Tuhan. Ada sola fide, sola gratia, sola scriptura, ada solus Christus, hanya Yesus, lalu ada soli deo gloria, hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Itu 5 itu yang dipakai. Saya kadang-kala berpikir, kalau bisa nanti tahun depan, karena ini kan sudah ada tema ya, saya mau jelaskan tentang itu aja deh, sola itu kan. Nah sekarang sola fide dulu. Sola fide. Jadi ketika dibilang sola fide, hanya oleh iman. Saudara lihat ini kita gini. Sebelum kita percaya pada Tuhan Yesus, atau sebelum manusia percaya pada Tuhan Yesus, di Efesus pasal 2 kan mati secara rohani kan, ya kan? Jadi karena dia mati, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus tidak bisa melakukan apa-apa untuk bisa datang pada Tuhan, tidak punya kemampuan. Di pasal 2 ayat 1 itu, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Artinya setiap saat orang yang tidak percaya Tuhan Yesus itu hidup dalam pelanggaran. Ketika dia berbuat baik pun pelanggaran. Coba bayangin itu. Itu Efesus pasal 2. Ibu Bapak. Jadi setiap orang tidak percaya Tuhan Yesus, dia mau berbuat baik, dia mau kasih kue ke saya pun, itu bagi Tuhan tetap pelanggaran. Kenapa? Karena dia terpisah dari Tuhan. Dia mau kasih uang ke saya, bagi Tuhan itu pelanggaran. Jadi kalau dia kasih uang ke saya, kan bagus kalau orang kasih uang. Tapi bagi Tuhan itu sogok. Itu dosa. Berbuat baik pun bagi orang yang di luar Yesus adalah dosa. Gimana itu? Ya kan? Masa sih? Masa berbuat baik dosa? Nah coba kita cek. Kenapa dia berbuat baik kepada Tuhan atau kepada orang? Atas dorongan siapa? Harus kan atas dorongan Tuhan kan? Nah sementara dia tidak berhubungan dengan Tuhan, lalu atas dorongan siapa? Atas dorongan dosa. Orang akan bantah ini, orang akan bilang, nggak bisa, harus berbuat baik. Atas dasar apa? Siapa yang menggerakkan berbuat baik? Oh, dia menggerakkan berbuat baik. Tahu nggak kalau manusia digerakkan untuk berbuat baik? Minta maaf, paling banyak ada tujuan kan? Iya kan? Saya bilang ke beberapa oma yang PA itu, saya tanya, oma, boleh nggak kita datang beri sesuatu kepada Tuhan? Oma bilang, harus itu Pak. Nah, boleh nggak saya datang bawa sesuatu kepada Tuhan, lalu saya bilang begini ke Tuhan, ini saya beri padamu untuk jaminan supaya saya diselamatkan olehmu. Saya kasih ini ya Tuhan, tapi jangan lupa ya, selamatkan saya ya. Boleh nggak orang datang pada Tuhan, dia bawa semua yang baik, semua uangnya dia bawa, dia kasih ke Tuhan, lalu dia bilang, Tuhan, nih saya kasih, tapi jangan lupa ya Tuhan, selamatkan saya ya. Boleh nggak begitu? Kalau bilang boleh, pertanyaan berikut, cukup nggak itu? Sehingga nggak ada sebenarnya. Tidak ada kan? Tidak bisa. Kita tidak bisa datang pada Tuhan lalu kita kasih. Dia punya apel yang ranum yang bagus, lalu saya kasih apel kampung gitu ya. Lalu kasih, Tuhan ini apel buat. Tuhan bilang, ini saya punya banyak itu. Tuhan saya mau kasih uang. Saya bilang dunia ini saya punya. Tuhan bilang dunia ini saya punya. Ini Tuhan saya kasih perbuatan baik. Lah saya lebih baik dari kamu. Kamu mau kasih apa ke saya? Semakin kamu kasih saya kamu cuma bikin kotor halaman rumah saya. Kamu mau kasih sesuatu kepada saya yang baik menurut kamu, kamu cuma bikin kotor rumah saya. Buang. Karena di sini lebih baik dari apa yang kamu punya. Nggak bisa kamu beri pada saya. Itu yang dimaksud di Efesus pasal 2. Ketika mau memberi sesuatu pada Tuhan, Tuhan bilang ngotorin. Buang. Karena saya nggak butuh itu. Saya punya lebih baik dari itu. Itu sebabnya karena dia punya lebih baik, di 2 dan 8, ayat 2 dan 8 dibilang karena kasih karunia. Dia cuma ngasih karena saya lebih baik. Yang saya punya lebih dari yang engkau punya. Engkau mau coba apa ke saya? Engkau mau sogok apa ke saya? Engkau mau beri apa pada saya? Engkau cuma kotorin halaman rumah saya. Nggak bisa. Semoga saudara mengerti ya kenapa orang nggak bisa selamat karena berbuat baik ya. Karena semakin berbuat baik, ini ngapain sih? Sana.
Saya nggak perlu. Yang benar adalah saya beri karena saya punya lebih baik dari apapun. Sangat baik nih saya beri. Itu anugerah namanya. Ya kan? Itu anugerah namanya. Di sini dibilang sebab karena anugerah Allah kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Nah, sekarang gini itu sola fide. Saya orang berdosa, lalu Tuhan ambil saya, Tuhan datang pada saya dan dia bilang gini, kamu percaya nggak saya beri cuma-cuma padamu? Ya kan? Lalu saya terima dengan iman, ya Tuhan, itu percaya. Ya Tuhan, saya percaya. Ingat ini, dari berdosa diambil Tuhan menjadi miliknya, menjadi orang yang percaya. Dari dosa diambil menjadi orang percaya. Sekarang itu namanya sola fide, hanya karena iman. Karena iman sekarang menjadi orang percaya. Oke? Sekarang, setelah menjadi orang percaya, apa yang harus terjadi? Dari sini, dari luar sini bukan orang percaya, lalu diambil Tuhan, diberi kasih anugerah Allah, lalu kita bilang saya percaya Tuhan, lalu saya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kamu tidak lagi mati tapi hidup. Sekarang kamu diberi sesuatu oleh Tuhan dan setiap saat kamu ada di dalam kebaikan itu. Tadi saya bilang, karena orang berdosa tidak mungkin memberi sesuatu yang baik bagi Tuhan, malah mengotori Tuhan. Sekarang Tuhan beri yang baik bagi orang yang bilang sola fide, hanya oleh iman. Sekarang dia terima yang baik. Saya terima yang baik dari Tuhan kan? Ada apa di saya? Ada yang baik kan? Yang sekarang punya saya adalah yang fide itu, yang gracia itu, anugerah. Ya kan? Berarti yang ada pada saya sekarang adalah semua yang baik. Buat apa yang baik? Soli Deo Gloria. Sekarang saya harus memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena dia ambil saya dari kematian, diberi yang baik, dia taruh saya di tempat yang paling baik. Sekarang saya hidup karena kebaikan Tuhan. Boleh berhenti nggak sola fide? Boleh berhenti nggak orang percaya pada Tuhan? Ada waktu nggak bisa nggak orang itu menjadi tidak percaya pada Tuhan? Bisa nggak orang yang percaya pada Tuhan dari orang berdosa lalu menjadi orang percaya pada Tuhan? Bisa nggak dia berhenti percaya pada Tuhan? Nggak bisa ya? Tidak bisa kan ya? Jadi apa artinya sola fide? Apakah cuma karena selamat? Apakah cuma percaya Tuhan Yesus selamat karena pindah dari mati kepada hidup? Enggak, bukan cuma itu. Sola fide artinya sekarang saya menjadi percaya pada Tuhan Yesus dan saya hidup dalam percaya itu. Setiap saat saya hidup dalam percaya itu dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Gini, anugerah Tuhan di sini. Orang tidak percaya, saya tidak percaya ada di luar sana. Ketika saya percaya, saya berada di kelimpahan anugerah Tuhan itu. Sehingga setiap kali orang percaya pada Tuhan, sebenarnya dia hidup limpah anugerah Tuhan. Karena dia bersama-sama dengan Tuhan yang tidak pernah berhenti memberkati. Orang yang percaya Tuhan Yesus itu adalah orang yang beriman pada Tuhan yang punya segala sesuatu. Dan Tuhan tidak pernah berhenti berkati. Makanya kan gak terlalu pantas kalau ada kita ngomong, aduh Tuhan, kenapa kok Tuhan tinggalin saya ya? Tuhan, kenapa ini Tuhan? Saya kok hidup saya, apa? Kok jadi begini ya Tuhan? Saudara hati-hati loh ngomong itu. Karena Tuhan bilang, saya pindah loh kamu dari dosa, saya pindah ke sini. Dalam anugerah saya, kamu selalu limpah. Kok tega banget kamu tanya begitu ke saya ya? Tega amat ya? Amat aja gak tega? Amat aja biasa-biasa aja. Kok kamu tega banget ya? Tega amat ya? Bilang pada saya, Tuhan, kok kenapa hidup saya begini ya? Kok setelah saya jadi percaya kok saya menderita ya Tuhan ya? Kenapa ya Tuhan? Tuhan bilang, tolong ingat Efesus 2. Kamu sudah mati, lalu aku bangkitkan, lalu aku beri anugerah cuma-cuma padamu. Kamu terima itu dan sekarang kamu hidup dalam anugerah. Terus hidup kamu menderita ya? Susah ya hidup kamu ya? Menderita ya? Ya, bagaimana bisa jadi dalam Tuhan menderita coba? Bagaimana bisa jadi dalam Tuhan kita bilang, ya Tuhan kok begini? Saya udah sembuh, kaki saya naik turun gunung, biosi tadi malam kepelecok gitu. Saya bilang memang kita suami istri. Kalau orang lain yang begini kan, kita suami istri memang kita. Saya sudah bisa, kamu sekarang sakit. Begitu kalau suami istri.
gantian. Jadi selalu akhirnya bilang, sini sayang saya pegang. Tapi tadi diprotes sama Ibu Eka itu, jangan pegang sama Pak Sony. Pak Sony jatuh juga dua-dua. Saya pegang. Begitu. Kenapa ya kita kok aduh Tuhan kok menderita sekali ya? Tuhan, kenapa GA Sola Video banyak sekali persoalan? Padahal kami percaya loh padamu. Kenapa Tuhan begini? Tuhan tanya, tolong sini lagi. Mungkin dia bilang sini. Kalau dia bisa tarik kuping sini. Kamu dulu berdosa kan? Lalu saya kasih anugerah kan, keselamatan, anugerah perlindungan, anugerah semua ada di situ kan. Pengampunan terus masuk di sini. Terus kamu bilang, kamu bermasalah di sini. Bermasalah sama siapa kamu? Kira-kira Tuhan tanya begitu. Kamu bermasalah dengan siapa? Hah? Kalau Tuhan tanya begitu, kenapa ya ini gereja kok nggak maju-maju? Sudah 45 tahun, tapi kok nggak maju-maju? Siapa yang bilang nggak maju? Hah? Siapa bilang ya nggak maju? Saya pengen tanya kalau ada orang bilang nggak maju. Kalau dikit iya, tapi kalau nggak maju saya nggak yakin. Nggak yakin. Ya kan? Nanti bulan depan penatua akan mulai khotbah di sini. Para penatua akan berkhotbah dikasih jadwal. Semua penatua, semua berkhotbah di sini. Saya mau ke Jakarta dulu berapa bulan? 3 bulan. Siapa bilang nggak maju? Saya paling nggak suka kalau di. Oh ada masalah. Siapa bilang ada masalah? Siapa bilang? Oh ada. Berarti bukan dari Tuhan kan? Karena kalau harus dengan Tuhan kan bukan itu. Yang dengan Tuhan kan apa? Hidup dalam iman. Sebelum percaya saja sudah beriman. Bagaimana mungkin sudah hidup dalam iman mau hidup tidak beriman? Coba bagaimana? Bagaimana bisa jadi untuk selamat karena iman? Sekarang sudah selamat, bagaimana bisa jadi tidak beriman pada Tuhan? Apa kita mau ganti nama? Mau ganti nama pun itu tetap aja sama. Karena itu karya Tuhan. Dari berdosa, beriman pada Tuhan, menjadi selamat, dan hidup dalam iman. Masih ingat yang saya bilang waktu lalu? Segala sesuatu, Alkitab bilang bukan saya. Segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Jadi banyak kali kita melakukan dosa sendiri, tapi kita cari teman. Kita yang lagi tidak beriman, kita bilang, susah sekali Pak Sony ini. Saya bilang, ibu susah sekali nih jemaat ini. Saya yang tidak beriman, saya yang salah. Itu yang mesti taruh di otak kita, di kepala, di hati kita. Bukan masalah di gereja. Saya bermasalah karena saya tidak beriman. Padahal saya diselamatkan karena saya beriman pada Tuhan. Ya. Itu sama kayak orang ada kerja lalu mikir, aduh ini udah capek-capek kerja mau terima gaji nggak ya? Lagi kerja di situ, kecuali perusahaannya bermasalah. Ya. Saudara, kita tidak punya yang lain selain beriman pada Tuhan. Tidak punya. Karena diselamatkan oleh iman kan? Kita pegang terus itu iman itu loh. Kita hidup di dalam iman itu. Nah kita nggak punya lain saudara. Tidak punya. Kita cuma punya iman pada Tuhan dan pada Tuhan, bukan pada yang lain. Setiap ada sesuatu kan dengan mudah sekali kita bilang pada Tuhan, Tuhan Yesus tolong, begitu ya? Tiba-tiba ada cuma sakit dikit, ya Tuhan Yesus tolong. Saudara tahu nggak? Itu suara kecil itu tiba di hati Tuhan. Suara kecil kita cuma bilang Tuhan tolong saya Tuhan, tolong anak saya, suami saya, tolong istri saya, tolong keluarga saya Tuhan. Aduh Tuhan tolong. Saudara tahu itu sampai di hati Tuhan. Kenapa? Karena saudara kita hidup dalam iman, dalam Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu nggak pernah berhenti. Itu bukan pam di balik papan. Yang tiba-tiba saya mesti bilang Pak Ome minta maaf, air mati. Itu pun Pak Ome langsung bilang, beres Pak, ada di tandon. Itu pun mengalir air. Anugerah Tuhan nggak pernah berhenti. Karena muncul dari sumber hidup dan selalu mengalir sehingga tidak mungkin GAA Sola Fide Balikpapan tidak diberkati Tuhan. Tidak mungkin. Kalau kita bilang tidak diberkati, kita sedang menghina Tuhan. Orang di luar sana boleh bilang, oh, itu ada masalah mereka. Anda salah lihat. Saya akan bilang begitu ke mereka. Anda salah lihat. Mungkin Anda yang buat masalah karena Anda ada di luar.
Tapi di GAA Solafide Balikpapan, karena iman, hidup di sini, hidup dalam iman. Tapi memang banyak kali seperti itu, kitanya yang lupa. Padahal kita dengan Tuhan loh. Tidak selai rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Rambut mau jatuh aja Tuhan izinkan ya. Boleh jatuh, tapi saya tumbuhkan lagi. Rambut yang kalau jatuh nggak ada orang tahu, saudara. Kalau rambut itu jatuh nggak ada orang tahu dan nggak ada orang peduli. Padahal mungkin boleh kumpul-kumpul bikin rambut palsu kali, tapi nggak ada yang peduli. Tapi Tuhan peduli. Bagaimana mungkin anak-anaknya yang dijaga olehnya dengan darahnya dibiarkan olehnya? Ya, ingat dalam dosa masih dapat anugerah. Bagaimana sekarang sesudah percaya padanya, anugerah Tuhan berhenti? Tidak mungkin. Sekarang kalau ayat 10 itu ya, yang karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus, buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus, dipoles di situ. Masih ingat yang saya bilang waktu lalu? Disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan sempurnakan untuk apa? Untuk berbuat baik. Kemana berbuat baiknya? Keluar? Iya kali. Tapi yang pertama kan yang hidup di dalam itu kan. Sehingga Galatia 6:10 kan jelas banget ya. Hendaklah kamu berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada saudara-saudaramu seiman. Karena kita memang diciptakan untuk berbuat baik. Tapi ada di sini dulu nih. Kalau di misi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Di sini kita berbuat baik. Makanya terima kasih untuk setiap kali saudara sama-sama berbuat baik. Siapa yang membuat kita berbuat baik? Kalau khotbah yang lalu di 2 Tesalonika itu, Tuhan yang menggerakkan kita untuk berbuat baik. Kalau di sini sama di Efesus 2 ayat 10 ini, Tuhan yang menciptakan kita untuk berbuat baik. Sehingga kalau kita tidak melakukan itu, kita sedang melawan Tuhan. Bilang, Tuhan ciptakan, Sony saya taruh hidung kamu di sini ya. Ya, mungkin saya akan protes. Tuhan, kok hidungnya begini? Kenapa nggak kayak ini hidungnya? Ini mata kenapa begini ya? Kenapa begini Tuhan? Tuhan bilang, saya sudah ciptakan loh Sony. Dan kamu tahu nggak saya ciptakan hidung itu menghadap ke bawah, coba. 2 kan hidung. Saya bilang dulu di BSD, saya baru mengerti kenapa ada COVID. Sebelum COVID terjadi, Tuhan sudah ciptakan manusia bagus banget. Kuping ini, ada di sini kuping, ada mata, ada hidung di sini, ada mulut. Jadi pakai masker tuh gampang, Ibu. Karena Tuhan udah buat duluan. Jadi COVID itu sudah dipersiapkan Tuhan. Bagaimana kita pakai masker, dia taruh sini, tutupkan pakai masker. Coba bayangin kalau kuping satu di atas sini, satu di sini, bagaimana kita pakai masker? Nggak bisa pakai masker ya. Mau pasang bagaimana tuh masker? Cuma Tuhan taruh begini, jadi dari sini ke sini ketut. Kok main ini Tuhan. Jadi waktu jemaat di BSD bilang gini, Pak Sony nggak boleh ya, apa bukan jemaat sih? Jemaat ikut, kami ibadah tetap ibadah waktu itu. Nggak boleh, nanti bagaimana? Tuhan taruh kuping di sini supaya pakai masker tuh pas. Hidung menghadap ke bawah, kalau dia menghadap ke atas, ya Tuhan, puji Tuhan, terima kasih hidung saya 1, lubangnya 2 menghadap ke bawah. Kalau dia menghadap ke atas, pas tadi hujan, selain pakai payung kita mesti tutup begini karena dia kan menghadap ke atas kan. Bayangkan kalau dia menghadap ke atas, dia masuk, Tuhan tuh ciptakan tuh hidung pas Ibu. Jadi nggak usah terlalu peduli awat ada mancung keluar, ada yang mancung ke dalam. Banyak tuh marah-marah karena mancungnya ke dalam. Saya suka sekali Pak hidung saya, tapi mancung kan hidung adik kan mancung. Iya tapi ke dalam Pak. Jadi masuknya ke dalam cuma. Tuhan atur begitu loh. Kalau dia di atas ini kayak ada apa? Ikan ya? Ada lubang hidung di atas ini. Coba bayangin kita tiap jalan hujan, begini panas tengah mati hujan. Tuhan atur loh itu. Nah, sekarang apa yang Tuhan atur bagi orang percaya? Dia beri kita kemampuan untuk melakukan yang baik. Kenapa? Karena kita beriman. Kita cuma percaya Tuhan, terima kasih dalam apapun yang saya jalani, saya bersama-sama dengan Engkau. Itu doa tiap hari, itu mujarab sekali doa itu. Terima kasih Tuhan. Sama dengan makan kan? Sama makan. Ibu Yosi saya pikir dia saya mau bangun pagi-pagi mau masak katanya. Mau masak dia. Oh, kenapa? Ini kan perjamuan kasih. Oh, lalu saya lihat, ya elah cuma dikit banget dia bawa. Kok cuma itu? Ternyata saya lupa belanja kemarin. Tapi bawa aja Ibu Yosi, paling kurang Pak Onal yang makan kalau dia lihat maksudnya. Bawa aja. Kadang-kadang kita pikir ada hal kecil ya. Kita nggak sadar Tuhan ngatur kan.
Ada saudara seiman bantu kita kan? Ya kan? Saya bangga di sini karena ada saudara seiman sini. Itu ayat yang saya kirim tiap malam itu, ada dia kirim ke orang lain banyak sekali. Saya tanya, Bapak kirim kemana? Saya kirim kemana-mana, Pak. Muti minta izin GA Solafida itu ya. Itu GA Solafida punya, Pak. Sudah kirim, Pak, dan mereka senang sekali. Saya bilang, berarti bikin lagi terus, itu nggak boleh berhenti. Padahal saya udah pikir udah mau berhenti. Saya pikir udahlah, udah cukup lah. Nanti ganti lagi. Mesti berubah ganti kan. Jangan cuma begitu aja, nanti bosan saudara baca-baca. Yosua lagi, ini lagi. Ya, ganti. Tapi katanya, oh enggak Pak, saya kirim. Wah, orang-orang senang itu Pak. Oh gitu ya. Saya juga senang lah. GA Solafida juga senang kan? Ya itu. Ada yang kita lakukan yang kecil, saudara. Tapi karena kita beriman pada Tuhan, setiap kita lakukan sesuatu kayak begini nih. Saya di sini, lalu saya berpegang pada Tuhan, itu iman. Iman artinya bergantung pada Tuhan kan? Pegang pada Tuhan, lalu saya bikin sesuatu di sini. Ngatur. Saudara tahu apa? Saya sedang berpegang pada Tuhan dan saya melakukan sesuatu. Tuhan lihat? Tuhan lihat. Kalau saya ada masalah yang tadi dibilang, saya bermasalah, Tuhan dia akan saudara ada saya. Kalau saudara mulai tidak enak, hati saudara mulai ada tidak suka dengan orang, bilang pada Tuhan, saya bersama-sama dengan Engkau, robah saya supaya saya tidak berdosa di hadapan. Itu doa yang jarang kali ya. Kalau mulai nggak suka orang, kalau mulai tersandung ke orang, bilang pada Tuhan, Tuhan, tolong jaga saya supaya saya jangan berdosa. Nanti kalau saya bikin itu dosa itu cepat sekali menular, Ibu Bapak. Itu kayak kerusuhan itu. Satu bikin dosa, yang lain ikut-ikutan. Tapi kalau berbuat baik, mereka cuma bilang, nggak heran dia kan pengurus pakai baju hijau. Ya kan? Tapi kalau bikin dosa begitu. Tapi coba kalau kita ingat itu solafida, kita sedang berpegang pada Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita tersakiti, atau jangan sampai, masih ingat yang saya bilang, jangan saudara lakukan sesuatu menyakiti saudaramu karena dia sedang berpegang pada Tuhan. Jangan bikin sesuatu yang menyakiti hati saudaramu karena dia sedang berpegang pada Tuhan. Kalau saudara tersakiti, saudara jangan takut karena saudara sedang berpegang pada Tuhan. Itu yang namanya sola fide. Itu GAA sola fide, Gunung Rambutan, Balikpapan. Gereja yang dekat dengan menara menurut Kemenak. Oh, saya tahu Pak, gereja Bapak. Bukan gereja saya Pak, gereja jemaat. Oh itu kan gereja yang di menara kan? Nah itu menara. Cuma saya bilang sebenarnya rumah di bawah menara itu Pak Hengki, cuma dia lagi ada di Jakarta dia. Mudah-mudahan dalam kerusuhan ini Pak Hengki jangan keluar rumah, karena bisa dijarah rumah Pak Hengki kalau keluar. Saudara, dari dosa jadi gini. Dari berdosa Tuhan beri anugerah, lalu kita beriman, kita ada di sini. Ketika kita hidup di sini tidak mungkin kita lepas dari Tuhan. Tetap saja bilang itu pada Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersama-sama dengan GA Solafida Balikpapan. Ada masalah, kami tidak akan tutup mata Tuhan. Kami tidak akan tutup mata untuk mengatakan nggak ada masalah. Ada masalah, tapi ada Tuhan. Berapa besar masalah? Adakah masalah yang mendekati Tuhan besarnya? Nggak ada. Masalah cuma ada atau percobaannya ada cuma sesuai dengan kemampuanmu, bukan berhubungan dengan Tuhan. Ya. Selamat ulang tahun saya, GA Solafida Balikpapan. Saudara bilang aja sendiri masing-masing. Bagaimana kita mau bilang begini sama-sama? Kecuali kita salaman bilang, selamat ulang tahun Solafida. Tapi saya, selamat ulang tahun GA Solafida Balikpapan. Saya. Ya, mari kita berdoa.